wabarakatuh. Pertemuan ketiga ini kita lanjutkan pertemuan kemarin kan. Kemarin kita sudah intro atau pengenalan tentang HTML. Sekarang kita coba coding awalnya aja. Nah, di sini saya pakai, saya kecilkan dulu. Di sini saya memakai web dari w3school.com. Jadi nanti kalian bisa belajar di sini. Tetap code editornya pakai ini, pakai Visual Studio. Di sini w3school.com. Ini kita belajar HTML, CSS, JavaScript. Sebenarnya dia bisa juga banyak juga server side kayak SQL, PHP, ASP dan lain-lain, bahkan sampai Python, Java dan C++. Karena pelajaran saya ini pemrograman web dan web itu pakai bahasanya bahasa HTML, jadi kita belajar HTML. Di sini HTML itu namanya HTML. Kita learn HTML. Nanti kalau kalian mau masuk itu w3schools.com. Jadi kita learn HTML di sini. Nah, di sini ada HTML tutorial. Jadi HTML itu standar markup language untuk web page. Jadi bahasa standar yang digunakan untuk halaman web. Jadi dengan HTML kita bisa membuat suatu website. Tutorial ini akan mengajarkan kalian tentang HTML5 standar. Jadi HTML5 itu kayak apa? Jadi yang kita pelajari ini HTML5 karena HTML5 ini yang paling terbaru. Kalau masih pakai HTML yang sebelumnya, banyak fitur yang sudah diperbarui di HTML5. Jadi kita start learning HTML. Masih di intro dulu. Jadi apa itu HTML? HTML itu standard markup language for creating web page. Jadi standarnya hypertext markup language. Jadi dia memarkup atau menandai teks dengan bahasa. HTML mendeskripsikan struktur dari web page, halaman web. HTML consists a series of element. Jadi isinya itu banyak elemen. Jadi elemen ini yang memberitahukan browser. Jadi browser ini kayak Chrome, Firefox dan lain-lain untuk mendisplay. Jadi displaynya itu seperti apa sih? Ya ini yang ngatur elemen. Jadi elemen labelnya itu kayak ini headingnya, ini paragrafnya, ini linknya dan yang lain. Jadi markup itu maksudnya tandanya. Jadi dia menandai browser ini mau nampilin apa dari bahasa kita. Jadi contohnya ini kayak gini. Nah, enaknya di W3School kita bisa try it yourself. Jadi pada saat kita try, ini codingnya, sebelah kanan ini adalah web yang kita buat. Sama my first heading ini saya ganti. Jadi pemrograman web dan perangkat bergerak. Setelah itu kita run, dia akan langsung ganti di sini. Nah, ini struktur standarnya dari HTML. Kalau kalian lihat, di sini ada doc type HTML. Ini adalah deklarasi untuk mendefinisikan bahwa dokumen ini HTML5. Jadi kalau tidak ada ini, maka browser akan melihat bahwa ini bukan HTML5, jadi HTML4 dan sebelumnya. Setelah itu ada elemen HTML, berarti dia akar dari elemen HTML. Jadi isinya HTML itu apa? Terus head, ini header biasanya kalau bilang. Header ini meta information. Jadi informasi apa saja yang terkandung di
HTML kita, halaman HTML. Biasanya ini header ini isinya meta-meta. Meta ini maksudnya itu informasi seperti siapa yang buat, ini layarnya untuk seberapa, terus CSS-nya di mana, sama juga kalian kalau ngisi meta ini harus banyak. Kalau mau di Google itu di search engine, jadi kayak Google, terus Bing, itu kalau nyari web kalian, dia yang paling atas itu caranya adalah kita menambahkan banyak meta di sini, metadata. Terus title ini judul, jadi judul ini yang di atas ini biasanya dia mau nampilin apa di atas. Terus body, jadi badan dari dokumen HTML kita. Terus H1 itu namanya heading 1. Jadi H itu kayak apa ya? Judul yang pertama, P ini untuk paragraf. Jadi apa itu HTML elemen? Kan saya dari tadi bilang doctype, HTML head. Itu sebenarnya HTML elemen. Jadi HTML elemen itu didefinisikan dengan start tag. Jadi tag namanya. Jadi satu ini itu namanya tag. Jadi tag awal, terus kontennya atau isinya, terus end tag atau tag akhirnya. Jadi tag awal itu kayak gini, terus tag name ini mau apa, mau heading, mau title, body, HTML itu di sini, terus ditutup dengan sama tagnya tapi ada garis miringnya. Setelah itu diisinya di sini. Jadi contohnya ini H1 my first heading tutup tag. Jadi kalau saya bilang tag H1 berarti kurang dari dan lebih dari, terus isinya H1. Terus kalau P berarti kurang dari dan lebih dari P. Terus ditutup tag. Tutup tag itu maksudnya sama, cuma dia ditambahi garis miring. Terus ini kontennya. Jadi yang mau ditampilkan itu apa? Jadi kalau yang mau ditampilkan my first heading itu kayak gini. Kalau my first paragraph ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di chat ya. Atau mau ditulis nanti saya kasih sesi tanya. Dan ini saya lanjutkan, untuk HTML elemen ini tidak semuanya itu ada tutup tag. Ada beberapa yang tidak pakai tag, tutup tag kayak ini. BR ini dia sudah include sama tutupnya. Jadi nggak usah dikasih tutup. Jadi ini ya, some HTML element have no content. Jadi ada yang tidak ada kontennya atau tidak usah pakai tengahnya. Isinya itu nggak usah diisi. Ini namanya called empty element, jadi elemen yang kosong. Jadi tidak punya elemen, tidak punya konten dan tidak punya end tag. Jadi start tag-nya ini elemen kontennya tidak ada, end tag-nya juga tidak ada. Kalau yang atas kan ada P, paragraf, isinya apa, terus akhirnya apa. Terus web browser. Jadi web browser itu adalah yang membaca dokumen kita, dokumen HTML, dan mendisplaynya secara benar. Jadi kalau kalian buka di Notepad atau buka di yang lain selain browser, maka jadinya ya kayak teks gini. Jadi jadinya kayak biasa. A browser doesn't display the HTML tags. Jadi browser ini tidak menampilkan tagsnya. Jadi yang kalian kurung sama buka ini, kurang dari sama lebih dari ini, dia nggak akan tampil. Yang dia tampilkan adalah isi dari kontennya itu. Jadinya kontennya apa, terus isinya apa. Nah, strukturnya seperti ini. Jadi HTML, dia memberitahu ke browser bahwa file ini HTML. Jadi secara sampai dia tutupnya ini namanya HTML. Head-nya ini, head. Terus title, back title. Body, ini bodinya, body ditutup body, terus 1 sampai 1. Ya, ini namanya 1 tag. Jadi ini HTML historinya 1989, dia
Tim Berners-Lee invented W3W, World Wide Web, terus dia nyoba HTML, HTML+, HTML 2.0341 sampai HTML 5. Jadi 2014 baru ada HTML 5. Bukan sih. HTML 5 itu 2008. Bedanya kalian kalau pakai HTML yang sebelumnya, kalau kalian nggak ada doctype, itu kayak butuh aplikasi lain untuk melihat konten. Jadi kayak konten video itu sebelumnya YouTube itu butuhnya Adobe Flash, Flash Player. Sekarang dengan HTML5 kita cuma pakai tag video, dia sudah ngeplay video tersebut. Jadi kalau kayak kalian lihat di Chrome, YouTube, itu kalian nggak usah pakai install lagi, install Flash Player atau yang lainnya. Di next, nanti kalian bisa coba sendiri ya. Jadi learn HTML using Notepad or text edit. Jadi kalian bisa pakai Notepad juga sebenarnya. Dan untuk yang pakai HP, untuk yang nggak punya laptop atau yang lain-lain, sebenarnya saya saranin pakai laptop sih. Diusahakan kalau bisa. Kalian bisa pakai codepen.io. Yang tidak punya laptop. Codepen.io namanya. Nah, di codepen.io ini kalian bisa coba start coding. Saya nyoba di HP bisa kok tadi. Jadi HTML-nya di sini, CSS di sini, JS di sini. Jadi kalian ngisinya bisa di sini. HTML. Tutup HTML. Dia akan display di sini. Nah, di sini saya kasih body, terus tutup body 1, coba tutup H1. Nah, dia akan keluar di sini. Jadi di sini HTML-nya, di sini display-nya. Tapi saya saranin pakai Visual Studio Code sih, biar gampang. Oke, kita lanjut. Ini pakai Notepad bisa, nanti caranya sama. Kita write some HTML, terus save dan view di browser. Atau kalau di W3 School kita bisa try it yourself. Kita akan coba ini. Jadi tutup type HTML. Setelah itu kita definisikan elemen HTML-nya. Enaknya di Visual Studio Code kayak gini. Semua Visual Studio Code kalian tidak bisa menampilkan ini atau menampilkan suggestion namanya di bawahnya ini. Nah, itu caranya Ctrl K, habis itu M, terus pilih HTML. Nah, dia sudah mendefinisikan bahwa ini adalah file sugestinya yang akan keluar adalah HTML. Setelah itu head, kita kasih title. Ini coba 1. Setelah itu kita kasih body. Jadi yang nanti keluar ini yang body ya. Jadi head ini hanya berisi informasi-informasi apa saja yang akan kita keluarkan. Terus body ini adalah isinya apa sih di HTML kita atau di web kita. Sama kita kasih H1. Ini adalah judul. Terus paragraf. Ini adalah paragraf. Terus kasih paragraf lagi. Saya kasih yang banyak ya. Lorem ipsum.
Ini lorem ipsum. Saya copy ini. Saya paste. Sudah. Cara menyimpannya adalah kita sama file save as. Saya taruh desktop. Di sini adalah percobaan.html. Jangan lupa kalau kalian pakai Notepad atau yang lain, kita nyimpennya .html. Ini adalah filenya. Jadi filenya ini .html biar browser itu bisa baca, oh ini filenya file HTML. Kalau di Visual Studio Code kita nggak usah ngasih ini karena dia otomatis HTML. Kalau kalian di Notepad kan cuma gini. Pada saat kita save as, di sini tidak ada tulisannya. Jadi di sini tetap all files coba .html. Jadi kasih .html atau .html untuk bisa ngasih tahu bahwa ini adalah file HTML. Percobaan di save. Setelah itu kita lihat filenya, ini percobaan. Diklik kanan, open with browser kalian. Terserah browser kalian mau pakai Internet Explorer, Edge, Opera, dan yang lain-lain. Yang penting itu browser. Jadi di sini ini adalah judul, ini adalah paragraf yang pertama, ini paragraf yang kedua. Terus, Pak, saya mau ini agak bawah lagi, Pak. Biasanya kan kita nge-enter. Ini adalah judul, di enter ini ya. Kita save, terus kita refresh. Tuh, dia nggak turun. Kenapa dia nggak turun? Karena enter itu bukan elemen kalau di HTML. Jadi dia cara meng-enter atau kita kasih baris di bawahnya adalah tadi itu pakai BR. Padahal pada saat kita save, di file save, setelah itu kita coba di refresh, dia akan turun. Jadi dia turun. Semua kita kasih 2. BR-nya 2, Pak. Berarti pada saat di refresh, dia akan lebih turun lagi. Jadi semua ini banyak. Jadi dia itu membaca per elemen. HTML itu membaca per elemen, bukan kita nulis kasih enter atau apa atau kontennya itu kayak apa, dia tidak lihat. Jadi dia lihat elemennya atau tag-nya. Jadi pada saat kita save, kita refresh, dia akan lebih turun banyak. Itu namanya HTML. Jadi di browser ini kita tidak akan melihat tag-nya atau elemennya. Jadi tapi kita bisa lihat dengan klik kanan view page source. Nah, ini yang keluar. Jadi di Visual Studio Code atau di text editor kalian itu kita bisa lihat di sama kayak ini. Jika kalian view page source, maka dia akan keluar juga. Ini file HTML dari W3 School. Kalau kalian buka YouTube juga sama aja. Semuanya punya file HTML. Cuma pemrosesannya di mana. Nah, di sini titel saya adalah coba 1. Nah, pada saat di atas ini dia adalah coba 1. Jadi di titel ini adalah kita bisa ganti sama adalah ini judul di browser. Sama kalau YouTube dan yang lain-lain, Google atau apa, itu kita naruhnya di titel. Jadi pada saat di refresh ini judulnya jadi seperti yang kita tulis di tag atau di elemen titel. Sudah itu untuk titel. Ya, untuk HTML awal, kita masuk ke basic. Jadi basic, all HTML document must start with document type declaration. Jadi deklarasinya pakai doc type HTML untuk mendefinisikan bahwa ini HTML5. Terus
HTML document itself begin with HTML dan end-nya tutup HTML. Jadi awalnya adalah tag HTML, tutupnya tutup HTML. The visible part of the HTML document is between body and tutup body. Jadi hal yang kelihatan, maksudnya apa yang mau diperlihatkan dari HTML dokumen itu adalah di antara elemen body. Jadi tag, body, dan tutup. Jadi yang akan keluar adalah yang ini. Jadi my first heading, my first paragraph. The doc type HTML. Jadi doc type ini tidak case sensitif, jadi bisa besar bisa kecil, tapi dia itu untuk mendeklarasikan bahwa ini HTML5. Terus HTML headings, jadi HTML heading itu mulainya H1 sampai H6. Semakin besar H-nya, maka dia akan semakin kecil. Karena kayak H1 itu kayak judulnya, H2 itu kayak subjudul. Jadi maksudnya heading pertama, heading kedua, heading ketiga. Kita coba. Di sini headingnya sampai 1 sampai 6. Jadi semakin besar angka headingnya semakin kecil. Jadi ini adalah judul. Saya coba nanti. Judul. Ini adalah subjudul. Ini adalah judul, ini adalah subjudul. Jadi H1. Terus kalau H1-nya 2, Pak? Ya, nggak apa-apa. Jadi tag H1 ini untuk mendeklarasikan bahwa ini heading. Heading awal. Setelah itu HTML paragraf. Jadi ini adalah mendefinisikan paragraf atau isinya. Biasanya kalau tulisan banyak sekali dia kayak gini. Ini kan ada banyak. Ada 3. Saya coba copy di sini. Taran, dia tidak akan bilang, Pak, ini kan kita buat sudah di enter, Pak. Tapi kok ini jadi 1? Karena dia tidak, sekali lagi saya bilang sebelumnya, dia tidak mengenal enter. Jadi kalau mau kasih tutup, ini ditutup dulu, P. Ini kasih paragraf baru. Ditutup lagi, P. Kasih paragraf baru. Kasih elemen paragraf. Ditutup P. Kita run, maka dia akan buat 3 paragraf di sini. Terus HTML link. HTML link ini kita pakai A. Jadi ini kayak kalau di bahasa Inggris ini kayak sebuah A atau an. Tapi di sini kita pakai tag A. Hyperlink reference. Ke mana? This is link. Biasanya kalau kalian buat link itu pakai yang mana? Di sini. Pada saat ini diklik, maka dia akan keluar Witrischool. Karena di sini href-nya Witrischool. Semua ini saya ganti untuk .com. Kita run, dicoba. Dia tidak mau keluar. Oh, jadi untuk Witrischool, untuk link keluar dia tidak mau keluar. Dia soalnya karena sekuritasnya dia nggak mau, dia punya sekuritas bahwa itu link di luar website saya. Jadi kalau kalian buat a ref di sini a link mau kemana? Save. Refresh. Oh, bentar. Ini adalah
link. Ini adalah link. Kita klik, dia ke waitresschool.com. Coba saya ganti Google ya. Dia ke Google. Jadi untuk Waitress School tidak bisa ke yang lain. Jadi hyperlink referensi. Kita mau ke link mana? Terus tulisannya untuk linknya ini apa? Ini adalah link. Ini terserah. Untuk konten kalian bisa ganti sesuai dengan apa yang kalian. Terus HTML image. Ini yang terakhir ya sebelum selesai pertemuan ini. Karena waktunya tinggal 8 menit. Jadi HTML image define itu IMG. Jadi IMG tagnya. Setelah itu source alternative text. Jadi semua kita coba aja. Nanti besok saya siapkan gambarnya. Jadi alternative text adalah biasanya pada saat kita ke sini itu dia metanya apa? Sama keluar. Jadi pada saat semua kalian ini jadi di info di bawahnya itu apa? Jadi alternative text width ini apa ya? Panjang, height itu tingginya berapa? Dalam pixel. Jadi 104 ini 104 pixel, 142 ini 142 pixel. Jadi pada saat jadi di sini adalah source, image source-nya di mana? waitresschool.jpg, nanti saya kasih tahu pas ngasih tahu apa filenya di mana. Jadi dia file di HTML itu di mana. Jadi dia satu folder sama file HTML-nya. Kalau ini width-nya 104, height-nya 142. Udah. Untuk besok untuk pertemuan hari ini, apabila ada yang ditanyakan silakan tanya. Saya akan buka sesi pertanyaan. Bentar, silakan di unmute untuk yang bertanya atau yang di chat kalau ada yang tanya. Ayo tanya. Silakan, tanya. Enggak tanya enggak? Enggak, Pak. Paham dikit. Banyak sekalian enggak apa-apa. Itu pakai aplikasi apa, Pak? Yang mana? Yang barusan itu. Yang ini, Tio. Iya. Ini Visual Studio Code. Visual Studio Code. Kamu install lah. Harus install di laptop dulu ya. Kalau ini di laptop. Kalau kalian mau nyoba di HP atau di browser gitulah. Kalian kan nggak ada laptop sama atau nggak sempat buka. Itu dibuka di codepen.io. Jadi di sini H1
Coba di sini pun bisa. Ini ada judul. Nah, dia akan keluar di sini. Jadi ini kalian nggak usah buat browser, kalian nggak usah buat apa di sini. Tapi kalau saya ngasih tugas, pasti saya mintanya .html. Filenya, file HTML-nya. Gampang kalau di HP ya. Ya, nggak enak sih, nggak enak di HP itu. Enak di VS Code. Ada yang tanya lagi? Ada ya. Waktu saya, soalnya Zoom saya belum saya upgrade. Jadi maksimal itu 40 menit. Ini tinggal berapa? 3 menit. Ada yang tanya? Sudah absen semua kan? Bo, Febrian Prasetyo absen. Itu di Google Classroom-nya. Kalau nggak ada, minggu depan saya kasih tugas. Nanti saya kasih tahu tugasnya. Saya nanti kalau ada yang tanya silakan tanya di grup WA. Ya. Ini saya share dulu di YouTube. Biar kalau ada yang bingung silakan tanya di situ. Kalau nggak ada yang tanya, saya akhiri ya. Iya, Pak. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga lebih Angga.